vendor saya dari Indonesia, di seluruh Indonesia, termasuk yang untuk rumah sakit juga. Jadi rumah sakit juga masih belum sebenarnya mengirimkan donor. Jadi kami di RMPDG sudah. Sehingga kan timbul pertanyaan, jadi Mas Zamzam ini wajib atau tidak? Nah, modul yang diterapkan saat ini itu sebenarnya kewajibannya ada pada rumah sakit dan hanya rumah sakit yang ditunjuk oleh Kemenkes. Yang ditunjuk itu juga belum ada yang ditunjuk, karena dirinya juga menunggu kami. Kemudian berarti nggak wajib ya? Nah, berangsur akan diwajibkan karena regulasinya sudah ada. Odontogram itu juga udah wajib sebenarnya untuk kita isikan. Tapi kan ya karena mungkin kita tahu saat ini sudah ada transformasi ke arah digital, kita ya sama-sama transisi. Dan transisi nggak bisa secepat kilat tuh ya. Itu juga dipikirkan oleh Kemenkes. Jadi nggak bisa kita langsung wajibkan. Tapi kita harus mulai pelan-pelan kita membiasakan diri. Nah, ini yang mungkin banyak dipertanyakan. Bagaimana jika tidak memenuhi penggunaan? Jadi gampangnya gini deh, saya udah tahu saya wajib, saya juga udah tahu bahwa harus terkoneksi satu sehat. Tapi kalau saya nggak mau apa hukumannya? Gitu. Nah ada juga nih dokter yang nanya gitu. Kira-kira apa sih? Saya harus bayar berapa? Saya bayar aja deh Mas Zamzam. Saya bayar denda aja deh. Tapi kalau saya RP, nah rupanya nggak ada dong. Rupanya nggak ada skema denda. Adanya nanti SIP-nya dicabut. Nah kita bahas satu-satu. Nah, tutup tuh dia tuh. Banyak dok sebenarnya sejawat-sejawat itu yang senior-senior guru-guru kami itu, wis Mas Zamzam pakai bahasa Jawa ya. Terus Mas Zamzam harus nggak usah praktek aja. Saya udah nggak usah praktek aja. Nah ini kan sebenarnya kami sangat sayangkan. Kenapa dok? Dokter perlu tahu. Saat ini kita itu adalah OP satu-satunya yang sendirian. Jadi dokter gigi Indonesia itu masih bersatu kan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi kita masih bersatu. Bapak Ibu ada yang ingin diduakan? Gak mau, gak suka pasti diduain. Maunya kan bersatu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bersatu loh sebagai PDGI. Gak ada temannya loh. Benar-benar harus satu tangan. Ya mungkin kalau Dokter Yogi di ID mungkin udah banyak tuh teman-temannya ya. Bibi, apoteker, perawat itu udah banyak. Kita di Dokter Gigi Indonesia kita terus sama-sama sih berharapnya ya agar tetap kita bisa bersatu. Caranya adalah kami menyediakan RME dok. Kenapa? Kalau dokter perhatikan pada bagian tadi dok, yang ruwet itu, kayak jalan cacing itu, dokter coba cari di mana PDGI-nya. Nggak ada PDGI-nya dok. Jadi kalau kita mau praktek sekarang keluar SIP terkoneksi satu sehat, nggak ada peran PDGI. PDGI tidak dibutuhkan di dalam skema tersebut. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak ada PDGI, saya yakin sebenarnya dok saat ini dok pengguna RMP PDGI itu adalah 10% penyumbang data terkoneksi satu sehat sekarang di Indonesia yang untuk RMPDGI. Pengguna kami sekarang sudah 7.000 lebih tuh RMPDGI. Jadi kami berharapnya kami di OP itu gimana ya sekalian curhat kami di OP itu kami di OP itu nggak ada untungnya dok. Sebenarnya di kami itu bikin RMP gini itu nggak ada untungnya buat kami. Nggak ada transaksi PDGI nanti bayar sekian tuh ke Zamzam, nggak ada. Jadi ini memang yang kami adakan memang untuk menjamin sejawat kami bisa praktek. Karena sudah, praktek kan susah. Wah kita udah spesialis lama sekolahnya tapi terkendala sama RMP. Jadi RMP PDGI kami memang desain untuk anggota dan gratis. Intinya itu adalah untuk mengengage kembali. Jadi yang kami fokuskan adalah kami mendampingi dokter-dokter yang senior itu tadi. Karena kami yakin kalau yang muda-muda kayak dokter Nadia ya pasti canggih lah, pasti menggunakan RMP. Tapi kami coba fasilitasi dengan sistem yang sederhana, kirimkan datanya juga gampang, nggak ada kasir, nggak ada laporan pajak dan lain-lain. Cukup mengirimkan tindakan diagnosisnya apa deh. Dengan harapan apa? Yang nggak bikin susah sejawatnya. Nah itu mungkin sebagai catatan dok. Gitu. Jadi kami sangat berterima kasih kalau dokter kasih masukan ke kami. Mas Zamzam, ini kok kayaknya tampilannya kurang bagus di handphone, tolong diperbaiki. Itu malah sangat baik buat kami. Atau ada masukan-masukan terkait keamanan data. Mas Zamzam ini kayaknya harusnya begini-begini deh, harus sertifikasi ini. Kami terima semua itu deh, untuk supaya bisa sistem kita lebih baik. Baik, saya kembali lagi. Oh, PDGI Jakarta Pusat. Jaya. Oh, jaya. Udah yang bilang dia. PDGI Jakarta Pusat. Jaya. Ya lemes tuh, nggak sehat ekonominya. Baik, sanksi terkait RMP. Apa sanksinya? Kita bahas, ada 6 poin.
Yang pertama, wajib menyelenggarakan RME. Jadi wajib, sekali lagi, Permenkesnya udah ada, surat edarannya juga ada. Fardu ain, kata Dr. Ahmad Zuri tadi. Bener-bener nggak bisa nggak di judicial review? Ah, kita aja JR segala tembus apalagi yang ini gitu. Nah, jadi saat ini kita ya, mungkin Dr. Budi juga menyaksikan bahwa kami itu nggak pernah sama sekali melawan Kemenkes. Kita kan memperjuangkan yang mudah lah untuk sejawat. Nggak pernah kami itu, nggak ada untungnya juga buat kita ya. Emang kita digaji berapa sih jadi pengurus PDGI? Kan nggak ada. Jadi oleh karena itu sekali lagi ini adalah ya upaya bersama gitu. Jadi nggak ada niatan kami untuk melawan. Jadi yang pertama wajib. Kemudian yang kedua pakai apa? Ya, pakai yang mana? Jadi yang pertama dokter bisa pakai yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Ada ASRI untuk tempat praktek mandiri, ada SIMGOS ya untuk klinik dan rumah sakit seperti yang dokter Dewi sampaikan. Kemudian ada SIGDA ya, SIGDA itu untuk puskesmas. Banyak juga dok puskesmas yang akhirnya berlangganan dengan vendor gitu sebenarnya. Tapi oleh Kemenkes sebenarnya sudah ada alatnya, gitu, sudah disediakan. Jadi itu opsi sebenarnya. Kemudian ada juga yang dibuat sendiri ya, fasilitas pelayanan kesehatan membuatnya secara mandiri. Bisa nggak? Banyak ini dok. Klinik-klinik yang udah banyak cabangnya tuh ya, yang belakangnya DC itu banyak itu dok. Karena kan mereka membuat sendiri ya sistemnya mereka, ada skema penggajian, payroll juga khusus gitu ya. Maka ya mereka membuat sendiri, mendaftarkan sendiri, nggak ada masalah sepanjang bisa terintegrasi ke Satu Sehat. Nggak ada masalah dok, malah itu bagus ya, malah kan akan sangat merepresentasikan aktivitas manajemen yang ada di klinik tersebut. Kemudian, nah ini dokter bisa pakai yang dari swasta dengan kerjasama. Banyak opsinya dok. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar apa Mas Zamzam? Nah ini ada yang open source dok. Jadi ada banyak yang open source. Termasuk ya sebenarnya si SIMGOS juga open source, tapi bedanya dia tidak disediakan swasta, dia disediakan Kemenkes. Nah untuk yang gratis banget dan tidak open source atau dokter tinggal pakai ya RME PDGI. Nah karena ini juga ada pertanyaan, Mas Zamzam saya melakukan pemilihan RME. Ini RME PDGI masuk mana nih? Swasta atau pemerintah? Ya, kita bukan pemerintah dok, kita masuknya di swasta. Jadi nanti dokter pilihnya yang ketiga kalau memang menggunakan RME PDGI. Yang di bawah ini terkait imunisasi loh ya, jadi saya skip. Kemudian yang ketiga siapa yang melakukan pembinaan dan pengawasan? Nah ini nanti ada di Kementerian Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian siapa yang melakukan penindakan administratifnya? Jadi memberikan sanksinya adalah Dityankes ya. Jadi suratnya dari Dityankes. Nah apa sanksinya? Sanksinya sebenarnya ada administratif, ada yang bukan administratif. Yang administratif ada 3 dok ya. A. Teguran tertulis ya. A. Teguran tertulis. B. Rekomendasi penyesuaian status akreditasi ya. Kemudian yang C. Rekomendasi pencabutan status akreditasi. Mas Zamzam, saya itu praktek mandiri. Apa yang dicabut gitu? Gak ada yang ditanam kok. Akreditasi itu belum gitu kan? Sehingga kan jadi pertanyaan. Nah ini tapi dokter perlu perhatikan kalau dokter klinik, puskesmas atau rumah sakit ya kasusnya. Karena kalau nanti tidak sesuai dengan tanggalnya, akreditasi bisa dicabut. Nah untuk praktek mandiri gimana? Kita juga sama-sama nunggu. Karena sepertinya kayaknya belum ada TPMDG yang akreditasi kayaknya. Dalam penglihatan saya, pemahaman saya. Karena nggak ada juknis yang mengatur untuk segera melakukan permohonan akreditasi. Di situ tombolnya udah ada tuh untuk memohon. Cek kelengkapan juga sudah ada, tapi sepertinya belum ada yang terakreditasi. Nah, tapi kita juga sama-sama menunggu. Jadi ya, kalau saran saya dokter jangan terlalu panik, tapi juga jangan terlalu abai, gitu ya. Jadi tetap nanti perlu diperhatikan sanksi-sanksinya. Sehingga ketika mungkin bulan Juli, Agustus, oke akreditasi semua, ya dokter harus segera tetap menyelenggarakan RME. Kalau enggak ya nanti ada teguran-teguran lain dari Dityankes. Baik, yang pertama teguran tertulis diberikan kepada siapa? Jika tanggal 31 Desember 2023 kemarin dokter nggak pakai RME, pasti dapat surat. Kemudian yang selanjutnya rekomendasi penyesuaian status akreditasi itu ada 4 tahapan ya. Yang pertama tanggal 31 Maret itu kalau misalnya dokter tidak menyelenggarakan RME sama sekali. Kemudian tanggal 31 Juli 2024 maksud saya.
Ini juga jika tidak mengirimkan 50% data, kemudian tanggal 31 Desember jika tidak mengirimkan 100% data. Nanti ada gambarnya, ya nanti dokter lebih gampang ya cek. Kemudian rekomendasi pencabutan jika sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dokter sama sekali tidak menggunakan RME yang terkoneksi satu sehat. Pasti nanti akreditasinya dicabut. Dan ini mungkin untuk dokter-dokter yang klinik ya, itu perlu dicatat tanggalnya. Kemudian ternyata ada poin ke-6. Poin ke-6 ini ada di akhir. Jadi selain sanksi administratif, ya selain sanksi administratif yang ada 3 tadi dok, yang akreditasi semua, itu berkaitan selain sanksi administratif nanti ada juga pencabutan perizinan berusaha. Apa ini? Jadi karena di beberapa dinkes dok itu mewajibkan praktek mandiri untuk data OSS. Ya, ada beberapa DPTM PSP yang mewajibkan untuk pendaftaran OSS ya, untuk praktek mandiri. Nah ini kan keluar NIB tuh, ada NIB-nya. Ternyata di Diankes nanti bisa meminta untuk pencabutan NIB. Kalau dicabut NIB-nya maka nggak bisa beroperasi kegiatan. Kemudian di beberapa dinkes yang lain yang tidak ada kewajiban mendaftar OSS, ya itu nanti izin usahanya itu kan kalau izin usaha praktek mandiri ada di SIP-nya gitu. Sehingga ada penafsiran SIP-nya bisa dicabut. Tapi sampai dengan hari ini kami juga belum dapat kepastian ini apakah memang izin SIP-nya yang dicabut atau seperti apa. Gitu ya. Baik, saya izin lanjutkan. Nah ini gambarannya dok ya. Jika nanti sampai tanggal 31 Juli dokter belum sama sekali menyelenggarakan RME, maka nanti dokter akreditasinya pasti akan dicabut. Gitu. Nah kemudian jika tanggal 31 Juli dokter sudah pakai RME tapi 50% kurang dari 50% pengiriman data, maka nanti ada reakreditasi ya. Jika nanti sampai tanggal 31 Desember dokter belum mengirimkan 100% data, maka nanti juga akan ada reakreditasi. 50 dan 100-nya dapat dari mana Mas Zamzam? Belum dijawab. Nah, persentase pengiriman masih dalam tahap pengembangan. Ini adalah diseminasi terakhir, jadi kita sama-sama mengikuti saja dok. Yang penting selalu siap-siap ya, tapi tidak abai. Baik, ya ini saya bisa percepat saja. Nah ini adalah contoh surat cintanya dok ya. Kemudian apa solusinya untuk dokter gigi di Indonesia? Nah dokter bisa pakai yang open source. Open source itu yang dokter bisa pakai secara gratis, tapi dokter harus instalasi sendiri di tempat prakteknya. Paling nggak ada orang IT-nya yang menguasai untuk bisa instalasi sendiri. Servernya dokter bikin sendiri juga. Ya, maka nanti dokter bisa gunakan secara gratis lifetime. Nah, namun demikian fitur-fiturnya masih kurang sesuai dengan kebutuhan dokter gigi saat ini. Kan kita harus nyatet odontogram, kita juga harus nyatet OHIS saat ini. Yang saya ketahui yang open source itu belum ada odontogram dan OHIS. Oke, jadi itu bisa jadi pertimbangan. Kemudian instalasinya cukup rumit ya. Jadi dokter perlu ada orang khusus gitu yang menghandle. Kemudian dokter bisa pakai vendor dari RRT swasta ya. Sangat bervariasi tapi dok, ada yang berapa ratus ribu untuk setiap berapa pasien gitu ya, ada yang per tindakan, ada yang per lokasi, macam-macam. Jadi sangat bervariasi. Kemudian karena tidak gratis, jadinya ada isu pembiayaan. Yang tadinya gratis, jadi tidak gratis kan. Sehingga banyak sejawat yang juga akhirnya mencari mana yang gratis tapi dia mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan RMP. Maka dokter bisa pakai RMP DGI. Nah di RMP DGI ini biayanya ringan karena itu di dalam iuran. Saya sampaikan ini loh, tidak ada sistem informasi yang tidak ada biaya operasionalnya tentu. Kan harus ngebayarin server, harus ngebayarin petugas servernya, harus membayar programmernya tentu saja kan untuk maintain. Maka pasti tidak bisa gratis. Tapi kok bisa gratis Mas Zamzam? Karena PB itu mengalokasikan 20% anggarannya ya untuk PB untuk digunakan untuk operasional RMP. Jadi dokter itu setiap bulan membayar Rp5.000 untuk PB di dalam komponen iuran itu, jadi Rp5.000. Rp1.000 untuk PB itu digunakan untuk RMP PDG. Jadi asumsinya dokter langganan RMP-nya Rp1.000, Rp12.000 per tahun deh. Nah itu lebih murah dari bayar parkir di Mall Jakarta. Jadi kami bilangnya biayanya ringan, tapi nggak gratis bro. Karena kalau dibilangin gratis kan kayak mana mungkin gitu ya. Nah kami sampaikan biayanya ringan. Kemudian
fiturnya kami kaitkan selalu dengan regulasi RME, INM, dan SKP yang terbaru. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu OHIS, bukan cuma OHIS gitu misalnya ya, nanti ketambahan yang lain gitu, ya nanti kami akan update. Sehingga saya mau kasih gambaran RME yang dibuat PDGI itu mengikuti perkembangan regulasinya. Januari kemarin kami masih dapat informasi registrasi Fasiankes itu untuk setiap SIP. Jadi setiap SIP daftar Fasiankes. Kemarin waktu itu kami masih dapat paparan itu. Kemudian per Maret Pak Haidar dari Dityankes menyampaikan, Mas Zamzam sekarang regulasinya dalam satu lokasi bisa diwakilkan saja registrasi Fasiankesnya. Sehingga kami langsung muter codingan membuat supaya RME PDGI bisa digunakan untuk beberapa orang, sekalipun Fasiankesnya cuma satu orang. Nah, asumsinya supaya nanti tetap bisa mengakomodir. Tapi tentu saja begini dok, nantinya memang itu akan didorong jadi klinik semua sih praktek berkelompok itu. Pasti akan didorong karena memang itu pemaparannya yang jadi Ditmutu, harapannya nanti semua praktek berkelompok itu akan diubah menjadi klinik. Tapi tentu saja ya, mungkin kita juga sama-sama berharapnya klinik itu nggak susah gitu bikinnya ya. Ada pipa, ada macam-macam ya. Jadi harapannya bisa lebih. Kemudian integrasi dengan BPJS Kesehatan. Nah ini kami lagi OTW dok, lagi ongoing. Jadi per Mei ini kayaknya belum bisa deh. Karena kami udah proses dari Maret, tapi ya masih banyak diskusi-diskusi dengan BPJS. Jadi kami juga sama-sama menunggu. Itu juga mungkin jadi kendala satu sehat tuh, kenapa nggak bisa nyambung sama BPJS-nya. Kemudian, nah kalau di kami tidak ada data privat klinik, jadi nggak ada kasir, nggak ada pencatatan keuangan. Jadi ya udah diagnosisnya apa, tindakannya apa. Jadi nggak dicatat tarifnya berapa, dokter mau kasih diskon, dokter mau kasih ada pajaknya, nggak ada. Jadi kami memang menghindari adanya pencatatan keuangan di RME PDGI supaya nanti nggak ditanya-tanyain gitu. Wah ini nanti PDGI tahu dong pendapatan, bisa jadi surveillance pajak gitu. Kami menghindari itu. Jadi kami memang fokuskan pada pengiriman data RME. Kemudian bisa menjadi alat untuk monitoring anggota. Karena nanti PDGI cabang itu kami berikan aplikasi khusus dok yang nyambung dengan agregat datanya RME. Supaya nanti PDGI itu punya bargaining position terhadap lembaga-lembaga atau stakeholder kesehatan yang lain. Contohnya dinas kesehatan. Misalnya kita bisa sharing agregat data untuk 10 penyakit gigi terbanyak gitu ya. Atau mungkin kita bisa akses raw datanya tapi nggak ada identifikasi pasiennya. Jadi NIK-nya tidak ada. Utamanya untuk dosen-dosen ya misalnya yang ingin mengakses data untuk kegiatan penelitian, itu kami buka nanti. Tapi dengan kriteria tertentu gitu. Jadi tentu saja dengan prinsip perlindungan data pribadi. Apakah nanti berarti aktivitas dokter itu dimonitoring oleh cabang? Enggak. Jadi yang ditarik cuma agregat-agregatnya. Saya sendiri dok sebagai pengelola RME, dokter misalnya ya, dokter ini misalnya mau merubah, Mas Zamzam saya salah ketik di RME, saya mau rubah, saya nggak bisa lakukan. Karena kesimpannya itu udah encrypted tuh, jadi kesimpannya di database itu saya nggak bisa putar lagi deh. Hanya bisa dokter lakukan di RME masing-masing, dan itu cuma bisa 2 kali 24 jam aja. Karena perubahan RME cuma bisa dilakukan 2 kali 24 jam dan sepanjang dokter belum kirimkan ke satu sehat. Kalau udah dikirim ke satu sehat, dia nggak bisa dirubah. Kemudian tentu saja untuk surveillance epidemiologi, ya itu karena memang kita di organisasi profesi kan tidak hanya pelayanan aja ya, tapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, nah kami nanti juga akan buatkan masyarakat website untuk PDGI yang mana nanti kita bisa cari tuh, misalnya saya di Surabaya, saya mau cari di daerah Surabaya ini praktek bedah mulut yang buka jam sekian itu siapa, kita bisa track gitu. Dan nanti nyarinya dari websitenya PDGI supaya nanti ada keterikatan masyarakat dengan PDGI gitu ya. Gitu. Baik, kemudian nah ini adalah beberapa yang disampaikan oleh Kemenkes kemarin. Jadi ya untuk puskesmas ada SIGA, untuk klinik ada SIMDOS klinik, untuk rumah sakit ada SIM-RS, untuk praktek mandiri dan dokter ada aplikasi yang ASRI ya. Kemudian nah ini kita coba compare, boleh. ASRI itu cloud based loh, jadi enak loh. Kalau pakai ASRI itu kita bisa akses pakai handphone, pakai tablet gitu ya. Itu juga yang kami aplikasikan di RME PDGI. Jadi kami cloud based juga. Dokter nggak perlu sedia flash disk atau hard disk gitu ya. Jadi dokter akses lewat browser internet saja gitu. Kayak dokter googling biasa.
Kemudian gratis, asli ini untuk 3 tahun dok ya informasinya. Kemudian kalau di PDGI gratis sampai kapan? Sepanjang PDGI-nya berdiri dok. Gitu. Jadi kita harus sama-sama ya nanti tetap mempertahankan PDGI tetap untuk bisa berdiri dan bersama. Ini menjadi syarat juga ketika kami pengembangan. Jadi bersama dengan pimpinan itu kita komitmen bahwa RMPDGI ini tidak diserahkan kepada vendor. Jadi nggak boleh dari vendor. Dan itu saya sepakat sehingga tidak ada kaitannya antara misalnya vendor saya cari di Indonesia dengan RMPDGI. Karena RMPDGI yang dikembangkan oleh PDGI, servernya juga di PDGI. Yang bisa akses datanya juga hanya UPT RMPDGI. Kenapa? Karena misalnya kalau kita gunakan vendornya itu bisa pilot, vendornya bisa pilot, bisa tutup gitu ya. Nah ini kalau tutup, kita nyimpan sekarang udah hampir 8.000 anggota. Setiap anggota itu nyimpan 100 saja di rekam medis elektronik, berapa ratus ribu itu yang akan hilang gitu ya. Kemudian untuk ASRI memuat fitur manajerial logistik, aset dan keuangan. RMPDGI juga sama, tidak memuat fitur manajerial logistik, aset dan keuangan. Tapi kami ada tetap bentuknya penjadwalan, pemberitahuan lewat WhatsApp, penjadwalan di Google Calendar itu ada semua. Kemudian khusus untuk TPMD dan TPMDG, ASRI ya. Kalau RMPDG khusus untuk dokter gigi aja. ASRI sejauh yang saya pahami belum ada OHIS. Odontogramnya udah ada dok, odontogramnya udah ada, tapi dia masih belum akomodir sesuai panduan. Jadi kalau misalnya ada persistensi gitu ya, 5111 gitu. Ini masih harus pilih salah satu kalau di ASRI. Jadi kalau kita kan nggak bisa ya, kita harus mengakomodir situasi persistensi. Nah kalau di kita sudah ada di RMPDGI, ada odontogram, ada OHIS, ada period chart, ada analisis evalumetri. Kemudian untuk ASRI itu untuk satu fasilitas. Jadi akunnya itu untuk satu fasilitas tersebut. Kalau kita di RMPDGI itu satu MPA akun itu dokter bisa kelola sampai dengan 3 SIP. Jadi 3 tempat praktek dari satu aplikasi aja, biar nggak terlalu pusing gitu ya. Kalau memang misalnya dokter itu praktek mandiri semua di 3 tempat. Baik, ini adalah aplikasi kita dok, aplikasi sistem informasi manajemen praktek dokter gigi dan rekam medis elektronik berbasis website. Nah, jadi dokter nggak perlu install lagi. Mas Zazam itu bisa di Android atau iOS ya. Itu di Android atau di iPhone. Enggak, ini semuanya bisa dok. Asal nggak Asia Hidayah aja. Kalau Asia Hidayah nggak bisa dipakai ini ya. Kemudian teknologinya cloud. Jadi dokter nggak perlu nyiapin flash disk, nggak perlu nyiapin hard disk, nggak perlu nyiapin spek komputer tertentu yang berat-berat, nggak perlu. Asalkan dokter bisa akses YouTube gitu ya. Dokter bisa lihat podcast di YouTube, pasti bisa pakai RMP. Dokter bisa nyetel tuh lagu-lagu zaman sekarang, pasti bisa RMP. YouTube-nya nggak buffer tuh ya, YouTube-nya nggak nyadet-nyadet, wah pasti lancar banget RMPDGI. Karena lebih ringan dari nyetel YouTube ya. Kemudian ya hanya untuk anggota PDGI. Ini syarat saya tekankan ya, karena ada sebagian sejawat kita yang belum jadi anggota PDGI. Contohnya yang baru lulus dia belum punya MPA cabang tuh, nggak bisa dia. Jadi harus jadi anggota cabang dulu. Dikembangkan dan dimiliki secara utuh dan mandiri oleh PDGI. Jadi ini sekali lagi kita nggak pakai vendor. Jadi kalau dokter mau tanya itu gimana pengelolaannya ya ada di UPT RME. Kebetulan saat ini kepala UPT-nya saya sendiri. Kemudian saat ini sudah terintegrasi dengan Satu Sehat. Ya tentu saja sudah menjadi PSI Kominfo dalam proses untuk bridging ke BPJS Kesehatan. Untuk sertifikasi karena sertifikasinya sudah tidak digunakan lagi loh ya saat ini. Jadi pengajuannya lewat P3KGB memang untuk yang panitia penyelenggara ya. Tapi untuk sertifikasi dokter giginya untuk saat ini sudah tidak digunakan. Tapi kami tetap mendapatkan data dari data sertifikasi. Tetap nanti pencatatannya untuk keluar ke MPA juga tetap dari database-nya PDGI. Jadi kalau nggak punya MPA pasti nggak bisa pakai PDGI pasti. Kemudian, nah INM sebagian sudah kami lakukan. Jadi pengiriman link survei kepuasan itu dari integrated ada di aplikasi RMP PDGI. Tapi untuk OHIS-nya itu kami fasilitasi dengan pencatatan OHIS, penurunan OHIS. Jadi misalnya saya datang nih ke praktekannya dokter ini, dicatat lah OHIS saya ketika kunjungan pertama. Kemudian di kunjungan kedua minggu depannya OHIS saya dicatat lagi.
Nah nanti di rekapitulasi itu sudah langsung tercatat loh. Jadi dokter tinggal kopikan aja. Cita-cita kami itu langsung, tapi bridgingnya ini lobby-lobbynya belum tembus nih sekarang. Jadi harapannya kan langsung tuh dokter nyatet OHIS, laporan IRM-nya juga langsung diisi. Nah sekarang sih kami masih fasilitasi rekapitulasinya aja. Jadi nanti dokter bisa tinggal kopikan aja. Untuk yang lain-lain, misalnya kepatuhan cuci tangan udah masuk di dalam survei, link survei kepuasannya aplikasi Mutu Fasilitas. Rekapitulasi pembiayaan juga sudah kami akomodir. Jadi nanti dokter bisa catat ini umum, BPJS atau asuransi lain. Jadi rekapitulasi ini juga bisa. Tapi nyambung langsung tidak, belum nyambung langsung.